Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Paijal Sofiah dari Fakultas UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salam kenal teman-teman. Baik, saya di sini ingin menjelaskan dan mendeskripsikan Provinsi Pulau Papua seperti letak geografis, luasnya, jumlah penduduk, dari segi makanan khasnya, pakaian adatnya, upacara adatnya, lagunya, senjata daerahnya, tarian daerahnya, dari bahasa yang digunakan Provinsi Papua, dan lain banyak sebagainya. Baik, langsung saja saya jelaskan. Pertama, dari profil Papua. Profil Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat pada tahun 1956 sampai 1973 dan Irian Jaya 1973 sampai 2000 yang mencakup seluruh tanah Papua bekas Presidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah Provinsi Papua mengalami pemekaran yang membentuk provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Setelah pemekaran provinsi baru pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak 1.093.447 jiwa. Provinsi Papua memiliki luas sekitar 81.049,30 km persegi. Pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis dan telah mendorong bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. Sebelum dimekarkan, Provinsi Papua memiliki luas 12.224,37 km persegi dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Baik, dari perbatasan wilayah Provinsi Papua, dari Provinsi Papua Utara, Samudra Pasifik, Papua Timur, Provinsi Sandaun, Papua Nugini, Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Provinsi Papua Tengah. Letak Provinsi Papua terletak di bagian timur Indonesia, tepatnya di Pulau Nugini. Pulau Barat, provinsi ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Provinsi Papua Barat di Papua Barat Nugini di timur, dan Laut Arafu di selatan. Luas wilayah Provinsi Papua ini memiliki luas wilayah sekitar 316.552,6 km persegi yang merupakan luas wilayah terbesar di Indonesia. Ibu kota Provinsi Papua adalah kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kabupaten dan kota Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota kabupaten. Terluas adalah Kabupaten Merauke, sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Sipiori. Nama sebelumnya bernama Papua. Provinsi ini pernah berganti nama menjadi Irian pada tahun 1946, Irian Barat pada tahun 1969 sampai 1973, dan Irian Jaya 1973 sampai 2022. Topografi Provinsi Papua bervariasi mulai dari dataran hingga landai dan terbukit atau gunung. Iklim Provinsi Papua memiliki curah hujan rata-rata 45 sampai 255 mm dan per tahun. Jumlah hari hujan rata-rata 148 sampai 175 hari hujan atau tahun yang suhu rata-rata 29 sampai 31,8 derajat Celcius. Provinsi Papua memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan ikan hias. Terumbu karang Papua memiliki terumbu karang yang indah dan subur yang merupakan ekosistem khas perairan tropis. Di pulau masing-masing Armoliki dan Wakde, penutupan karang hidup tergolong tinggi. Padang lamun merupakan habitat utama ikan duyung, penyu laut, ulu babi, dan berbagai jenis ikan. Ikan hias air tawar Papua merupakan ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi seperti arowana di Merauke dan udang syairat di Jayawijaya. Burundong, fish, habit, irihen, dan kaca juga banyak ditemukan di perairan Papua. Ikan laut Papua memiliki 1.200 jenis ikan laut. Beberapa komoditas perikanan di Papua diantaranya pari, cucut, bandang, belanak, bawal hitam, gulama, penyung, sembilan, gembus, dan kakap.
Selain itu, Papua juga memiliki keanekaragaman hayati lainnya seperti 15.000 sampai 20.000 jenis tumbuhan, 2.000 jenis anggrek, 602 jenis burung, 125 jenis mamalia, 223 jenis reptilatan, amfibia, 150 jenis serangga. Pemetaan kerajaan Islam di Papua secara umum dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Kerajaan Islam, Kepulauan Raja Ampat, Pakpak, dan Kaimana. Kerajaan Islam di Papua sering disebut dengan Ketuanan Kerajaan Islam di Papua, mayoritas berada di bawah kekuasaan Kesultanan di Maluku. Mereka diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan masing-masing. Kerajaan Islam kecil di Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana merupakan hasil proses alturasi kebudayaan Papua dan kebudayaan Maluku yang berlangsung selama berabad-abad. Ada juga wisata Danau Papua, Danau Sentani. Danau Sentani adalah danau terbesar di Papua yang terletak di Kabupaten Jayapura sekitar 20 menit dari pusat kota Jayapura. Danau ini memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan kedalaman 50 meter. Air danau yang jernih dan dikelilingi oleh pembukitan yang hijau membuat Danau Sentani menjadi dantianasa wisata yang menarik. Selain itu, di tengah-tengah danau ini terdapat 21 pulau kecil yang berpenghuni. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas di danau ini seperti menikmati pemandangan matahari terbit dan atau terbenam atau memancing dalam empeto, atau juga dikenal dengan Danau Love adalah danau yang terletak di distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Danau ini berjarak sekitar 1-2 jam berkendara dari motor Jayapura, dan 8 menuju danau ini cukup melewati pemukiman penduduk dan sebagian jalanan pendalam yang cukup menantang, sehingga disarankan untuk berkunjung menggunakan kendaraan, terutama untuk danau. Danau Empeto adalah keindahan alamnya unik yang menarik. Danau ini berbentuk hati dan dikelilingi oleh pembukitan yang hijau. Danau ini juga merupakan tempat yang cocok untuk bersantai, mengambil foto, dan melepas penat. Yang ketiga, Danau Rombai adalah danau terbesar kedua di Pulau Papua setelah Danau Sentani dengan luas danau sebesar 3.749 hektar. Danau ini terletak di Kecamatan Hemberono Lirir, Kabupaten Sarmi, Papua. Tepatnya di sebelah kanan aliran Sungai Permo. Danau ini berjarak sekitar 20 km dari Samudra Pasifik, namun cukup jauh dari pemukiman penduduk, sehingga akses pun cukup sulit. Kabupaten terletak dari Danau Papua ini adalah Sarmi, ibu kotanya. Danau ini pengunjung dapat menikmati suasana alam yang damai, santai sambil di danau menikmati pemandangan bukit sekitar yang hijau dan asri. Provinsi Papua terdiri dari 20 gubernur, 8 kabupaten, 1 kota, 104 distrik, 51 kelurahan, dan 948 kampung. Provinsi Papua ini memiliki banyak bahasa daerah, diantaranya bahasa Biak yang tersebar luas di Kepulauan Biak, Pulau Yapen, Pulau Sempori, Kota Jayapura. Provinsi Papua memiliki banyak bahasa daerah, diantaranya bahasa Biak yang tersebar luas di Kepulauan Biak, Pulau Yapen, Pulau Simpeori, Kota Jayapura, Nihere, dan Sarmi. Bahasa Melayu di Elek Papua yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Tobati yang dituturkan di Kota Jayapura. Perekonomian Papua didominasikan oleh beberapa sektor, yaitu pertambangan. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama emas dan tembaga. Papua menyimpan 52% cadangan biji emas di Indonesia. Pertanian dan perkebunan. Papua memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas perkebunan seperti kopi, apel, jeruk, nanas, dan pisang. Peternakan dan perikanan. Papua memiliki potensi untuk mengembangkan peternakan babi, ayam, buaya, dan kura-kura. Hutan. Papua juga memiliki potensi untuk mengembangkan perikanan darat, terutama transportasi dan pergudangan. Lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan tinggi karena peningkatan jumlah penumpang, barang, muat, dan jasa pengiriman barang, jasa keuangan, dan asuransi. Lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan tinggi. Selain itu, perekonomian Papua juga didukung oleh lapangan usaha, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Dan ada juga perkebunan dan kehutanan di Provinsi Papua, meliputi perkebunan beberapa komoditas. Perkebunan yang cocok dibudidayakan di Papua adalah kelapa, kakao, kopi, robusta, lada, kelapa, sawit, dan pinang. Ada di Kabupaten Biak Numfor dan Simpeori kakao. Ada juga kakao, kelapa, lada, pinang, vanili, kopi, robusta, kafok, radu, tebu, dan kelapa sawit di Kabupaten Jayapura, Korong, dan Sarmi. Yang ketiga, kopi arabica, kelapa, dan buah merah di Kabupaten Jayawijaya, Tolilika, Puncak Jaya, Yukimo, dan Pegunungan Bintang. Jambu, mente, kelapa, tebu, karet, kelapa sawit, dan kepok radu di Kabupaten Merauke, Beufun, di Goel, Mafi, dan Asmat. Kehutanan. Ada juga kehutanan. Luas hutan di Papua mencapai 1.532.991 hektar atau sekitar 94% dari total luas wilayah kabupaten. Hutannya antara lain hutan tropis dengan beberapa jenis kayu seperti Arancia, Limberendus, Grenville, Miwedus, Grandstret, dan Bergdebium.
Dan ada juga pendidikan tinggi di Provinsi Papua, yaitu Universitas Musamus atau NUMUS dan Universitas Musamus didirikan pada tahun 2001 tahun dengan nama Sekolah Tingkat Tinggi Teknologi Merauke. Sintes Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Universitas Gender Rawasih. Unit Agama Islam Negeri Fatul Muluk Papua Swasta. Provinsi Papua memiliki banyak destinasi wisata, diantaranya Danau Sentani dan Taman Nasional Lawrence, Pantai Amai, dan lain-lain, banyak lagi sebagainya. Selain itu ada juga destinasi wisata lain di Papua seperti air terjun, Kemiri, Pulau Rani, Danau Hambana, Danau Indembreng, Pantai Bonsni, Pantai Gedo, Lembah Balem, dan lain-lain. Provinsi Papua memiliki beragam kebudayaan yang khas, diantaranya seperti ukiran kayu. Suku Asmat dikenal dengan kemampuan mengukir kayu menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat Papua memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menggunakan hiasan rambut, ikat pinggang, sarung, berumbai, dan kalung dari tulang atau gigi hewan. Sementara perempuan mengenakan pakaian berumbai untuk atasan dan bawahan, kalung dari gigi binatang atau kerang, dan aksesoris lainnya. Yang ketiga, rumah adat. Rumah adat khas Papua adalah honai yang berukuran kecil dengan diameter yang tinggi sekitar 5 meter. Yang keempat, tarian adat. Beberapa tarian adat di Papua diantaranya tari sajojo, tari musyro, tari yospan, tari perang, dan tari selamat datang, tari watukala, dan tari kafuk. Yang kelima, senjata tradisional. Senjata tradisional khas Papua diantaranya pisau belati dari tulang burung, kasturi, panah, dan busur, patung asmat, dan karwar. Patung-patung ini dibuat sebagai wadah untuk tempat bersemayam arwah. Tipe darah suku Kamora menempelkan kulit tipa ke ujung gendang kayu dengan darah mereka sendiri yang berasal dari luka di paha. Ada upacara adat, beberapa upacara Papua, di antaranya upacara adat kematian suku Asmat, Akrarem, Eratura potong jari, Ikipale, dan Kutura Neudeun. Ada beberapa jenis transportasi di Provinsi Papua, antara lain seperti angkutan laut di Kabupaten Asmat. Transportasi laut merupakan salah satu sarana utama yang digunakan seperti kapal kayu, kapal putih, perahu motor, dan perahu duyung. Yang kedua, pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi utama di sebagian besar kabupaten di Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Yang ketiga, angkutan udara. Di Kabupaten Tolikara, angkutan udara ini merupakan tulang punggung aksesibilitas wilayah karena topografi yang curam dan medan yang sulit. Yang keempat, jalanan di Kabupaten Tolikara. Jaringan jalan ini masih berupa jalan tanah dan jalan tanah yang diperkeras. Adapun agama-agama yang ada di Provinsi Papua, antara lain yang pertama, agama Kristen yang merupakan agama yang terbesar di Papua. Pada tahun 2021, 69,56% penduduk Papua yang beragama Kristen. Beragama Katolik yang merupakan agama terbesar kedua di Papua. Pada tahun 2021, sekitar 15,69% penduduk Papua beragama Katolik. Yang beragama Islam yang merupakan agama terbesar ketiga di Papua pada tahun 2021, sekitar 14,58% penduduk Papua beragama Islam. Yang ketiga, Hindu, Buddha, Konghucu, yaitu aliran kepercayaan suku di Provinsi Papua. Beberapa suku Papua yang paling terkenal antara lain suku Asmat, suku Dani, Aguen, Korai, Muyu, Bauzi, Arfa, Kelani, Matbat, Marin, Husawi, Wolin, Yali, Eman, dan Huli. Adapun juga lagu daerah Papua, yaitu lagu Apuse, lagu yang menceritakan tentang kerelaan seorang kakek terhadap cucunya yang harus merantau. Yang kedua, Sojojo, lagu yang terpopuler hingga ke wilayah barat Indonesia dan sering digunakan sebagai pengiring tari Sojojo. Yang ketiga, Yamko Rambeamko, lagu yang menceritakan tentang pengorbanan seorang pahlawan bangsa dan sering dijadikan sebagai materi pelajaran kesenian di tingkat sekolah dasar. Torang Bisa, lagu yang dinyanyikan pada pelaksanaan PON Ekses Papua 2021 dan memiliki makna untuk menanamkan jiwa sportivitas dan menyatukan perbedaan. Adapun juga pakaian adat di Papua, diantaranya seperti koteka, pakaian adat untuk menutupi kemaluan pria yang terbuat dari kulit labu air yang dikeringkan,
Koteka biasanya dikenakan dengan cara diikat di pinggang menggunakan tali. Koteka sering digunakan dalam upacara adat, namun juga bisa dikenakan dalam sehari-hari. Baju kurung dan rok rumbai, pakaian adat khas wanita Papua yang sering digunakan dalam acara festival atau penggelaran kebudayaan. Rok rumbai biasanya terbuat dari daun sagu yang dikeringkan dan ukurannya lebih panjang, bahkan bisa mencapai di bawah lutut. Pakaian sali, pakaian adat untuk wanita, lanjang dan suku Biak, Nafri, dan Sentani. Pakaian ini terbuat dari kulit pohon yang biasanya berwarna coklat. Pakaian adat yang vokal, pakaian adat untuk wanita Papua, baik yang masih gadis maupun yang sudah menikah. Baju kain rumput, pakaian adat yang biasa dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan. Baju ini terbuat dari pucuk daun sagu yang dikeringkan lalu dan dianyam tato alami yang sering digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas. Papua memiliki beragam rumah adat dengan keunikannya masing-masing. Di antaranya rumah adat Honai. Rumah adat khas Papua ini yang berbentuk seperti kubah dengan atap kerucut dan terbuat dari jerami. Rumah ini memiliki beberapa keunikan, seperti rumah Honai memiliki 2 lantai, yaitu lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai, makan, dan aktivitas keluarga dan lainnya. Rumah Honai ini memiliki jendela karena suhu udara di sana bisa mencapai 10-15 derajat Celcius. Pada waktu malam, rumah Honai memiliki 1 pintu untuk akses keluar masuk dengan ventilasi kecil yang aman dari masuknya binatang liar. Rumah Kaliwari, rumah adat suku Tobati Agros yang memiliki atap berbentuk 5 segi 8. Bentuk segi 8 dipercaya mampu memperkuat rumah dari berbagai jenis cuaca rumah. Dan ada juga rumah kaki seribu, rumah adat suku Arpak yang memiliki banyak tiang fondasi yang saling bersalingan secara vertikal. Rumah ini dibangun dengan ketinggian 1-1,5 meter di atas permukiman tanah yang melindungi penghuninya dari serangan hewan buas. Ada juga upacara adat di Papua, diantaranya upacara bakar batu. Upacara adat yang dilakukan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau saat akan pergi berperang. Yang kedua, upacara adat tindik telinga atau ora atau era. Upacara adat yang dilakukan untuk menindik telinga anak-anak yang berusia sekitar 3-5 tahun. Yang ketiga, upacara yang dipimpin oleh seorang dukun yang disebut Abe Siungi. Upacara adat di kematian suku Asmat. Upacara adat kematian suku Asmat dilakukan dengan cara menghanyutkan jenazah di atas perahu lesung bersama beberapa sagu. Yang keempat, upacara adat Kituru Nando atau Karu-Karu. Upacara adat potong rambut pertama kali yang dilakukan oleh anak-anak saat menginjak usia 5 tahun. Ada juga tarian adat di Provinsi Papua, yaitu tarian Songi, tarian khas Papua Papua Barat yang berasal dari Teluk Cendrawasih. Ada yang kedua, Polen. Tarian ini mengembangkan peran atau antara penduduk dengan Songi, yaitu roh jahat yang bergentayangan. Yang ketiga, tarian ini Kampung Kopwa, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang menggambarkan pembebasan seorang anak dari gangguan jin. Yang keempat, tarian Tugu Tanah, tarian tradisional khas masyarakat Arfak yang tinggal di Manokwari. Tari Vela Mando, tarian perang ini puyuh besar, kecil, dan akbar di daerah Sentani, tengah Papua. Tarian ini diiringi oleh alat musik tifa dan waku. Tari pengukur sagu, tari tradisional Papua yang menceritakan tentang pencaharian masyarakat dengan membuat pengolahan sagu. Ada juga alat musik tradisional dari Papua, yaitu yang pertama tipa, alat musik yang terdiri dari batang kayu motoa yang dilubangi dan dilapisi kulit rusa. Yang kedua, triton, alat musik yang terbuat dari kulit kerang yang diambil dari pantai. Cara memainkannya dengan cara meniup sambil menutup salah satu sisi kulit kerang. Yang ketiga, fu, alat musik tiup yang terbuat dari kayu untuk bambu. Fu juga dikenal dengan nama tahuri atau korno. Ada juga flora khas Papua, diantaranya motoa, pohon motoa Fomea merupakan flora identitas Papua Barat. Ada juga flora khas Papua, diantaranya motoa. Pohon motoa Fomatia pinanta merupakan flora identitas Papua Barat. Papua ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter di antara permukiman laut. Motoa memiliki dua jenis, yaitu motoa kelapa dan motoa papeda. Yang kedua, anggrek hitam. Papua anggrek hitam, yaitu Papua, merupakan anggrek endemik Papua.
Anggrek ini memiliki nama internasional, the black bolt red and the brabbium. Yang ketiga, serang semut. Serang semut Papua merupakan tanaman khas Papua yang dipercaya sebagai obat herbal. Provinsi Papua memiliki banyak fauna khas, diantaranya burung cendrawasih, burung endemik Papua yang terkenal menjadi julukan wilayah Papua. Burung ini memiliki warna yang indah dan diperkirakan ada sekitar 33 jenis di Papua. Labi-labi mancong, babi hewan endemik Papua yang hidup di air tawar atau payau. Labi-labi ini memiliki mancong yang menyerupai mancong babi. Dingiso hewan langka yang ditemukan di Taman Nasional Lawrence. Dingiso memiliki ukuran yang cukup besar dan tinggi, hampir mencapai 1 meter. Papua memiliki banyak makanan khas yang beragam, diantaranya papeda makanan pokok masyarakat pesisir Papua yang terbuat dari sagu dan diolah menjadi bubur kenyal. Papeda biasanya dimakan dengan ikan bakar atau ikan kuah kuning. Udang selingkuh, makan khas Papua yang terbuat dari udang, air tawar dengan capit seperti kopi tinggi. Udang selingkuh bisa direbus, digoreng, atau dibakar. Yang terakhir, kopi sagu, bangi atau makanan tradisional Papua yang terbuat dari sagu dan memiliki struktur lembut yang rasanya yang manis. Kue sagu biasanya disajikan sebagai hidangan penutup. Provinsi Papua memiliki suasana yang indah dan kaya akan sumber daya alam. Keindahan alam, Papua memiliki banyak destinasi wisata yang indah, seperti pegunungan, pantai, dan air terjun. Jayapura. Kota Jayapura memiliki pegunungan yang menjulang dan pantai pesisir putih. Air terjun Behewa. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan 7 tingkatan. Pengunjung biasanya berenang di kolamnya yang biru. Danau Sentani, danau terbesar di Papua yang memiliki panorama fantastis. Raja Ampat memiliki terumbu karang yang bisa dilihat secara langsung saat diving dan snorkeling. Sumber daya alam Papua akan sumber daya alam yang melimpah. Budaya Papua memiliki budaya yang indah. Salah satunya adalah tradisi bakar batu sebagai rasa syukur oleh Provinsi Papua. Baik, saya di sini ingin menjawab ada beberapa soal yang terkait dari materi SA, yaitu Provinsi Papua. Soal pertama ialah, setelah mempelajari tugas wawasan Nusantara, apa yang Anda ketahui dari daerah Papua tersebut? Jadi banyak sekali wawasan Nusantara ini, terutama yang saya jelaskan tadi, yaitu Provinsi Papua, mencakup dari aspek geografis, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek lingkungannya, aspek keanekaragamannya seperti flora, fauna, dan dari segi upacara adatnya, alat musiknya, tariannya, terutama yang terpenting ialah profil latar belakang terdirinya Pulau Papua. Dan masih banyak hal lagi wawasan yang terkait dengan Provinsi Papua. Soal kedua yaitu NKRI luas dengan tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Setelah saya mempelajari wawasan Nusantara itu dan yang membahas daerah Papua, hal baru apa yang saya ketahui? Jadi yang saya dapatkan di wawasan Nusantara itu di Provinsi Papua ini banyak sekali hal-hal yang memperoleh pengetahuan baru, seperti aspek positifnya, yaitu yang pertama dari keberagaman budaya dan tradisi yang sangat kaya di Indonesia. Yang kedua, potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua. Yang ketiga, peran penting masyarakat adat dalam melestarikan budaya dan lingkungannya. Yang keempat, keanekaragaman hayati yang tinggi di Papua. Yang kelima ialah upaya pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dan ekonomi di Papua. Tantangan dan solusinya yaitu cara mengatasinya yaitu mengatasi kesenjangan sosial ekonomi antara Papua dan daerah lainnya, terus melestarikan budaya dan tradisi lokal. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, mengatasi konflik horizontal dan vertikal. Nilai-nilai wawasan Nusantara yaitu menghargai keragaman budaya dan tradisi, mengakui pentingnya kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga ialah menghormati hak-hak dan kewajiban adat masyarakat tersebut, terus mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Yang kelima, membangun kebersamaan dan kesadaran nasional. Soal ketiga ialah berikan pandangan saya terkait keistimewaan apa yang ada di daerah Papua yang saya pelajari dibanding dengan daerah yang lain. Jadi Provinsi Papua ini sangat memiliki keistimewaan yang unik dibandingkan dengan daerah yang lain di Indonesia, seperti keistimewaan alamnya, yaitu keanekaragaman hayati yang tertinggi di Asia Tenggara, terus kehutanan hujan tropis terluas di Asia Tenggara. Yang ketiga, penggunungan Jaya Wijaya, yaitu Puncak Jaya 5030
MPDL. Terus tuh Danau Sentani, danau terbesar di Papua. Yang kelima, pantai-pantai indah seperti Pantai Hamadi dan Pantai Bosnik. Keistimewaan budayanya, terus tuh keistimewaan budayanya seperti keberagaman suku bangsa, 256 suku, bahasa lokal, Papua Dani, Lani, dan lain-lain. Dari tradisi, dan ritual adat, festival, upacara, pembakaran mayat, terus kebudayaan khas seperti tarian Yospan, tarian Sunggel, kerajinan, ada juga kerajinan tangan seperti kayu, patung, ayam bambu. Keistimewaan dari ekonominya yaitu sumber daya alam yang melimpah seperti emas, tembaga, minyak, gas. Ada juga pertanian seperti padi, jagung, ubi, jalar. Terus ada perikanan seperti ikan laut, udang. Pariwisata yaitu Taman Nasional Lawrence, Danau Sentani. Terus ada potensi energi keburukan surya yaitu angin. Keistimewaan lainnya otonomi khusus Papua, peran penting masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kebudayaan yang masih terjaga dengan baik. Yang keempat, keberagaman kuliner lokal seperti sagu, papeda, ikan bakar. Yang kelima, festival budaya seperti Festival Budaya Papua dan Festival Lembah Waswana. Soal keempat ialah berikan saran Sa dan pemikiran Sa untuk mengembangkan daerah Papua yang Sa bahas tadi. Jadi saran Sa untuk mengembangkan dari daerah Papua yaitu seperti dari instruktur. Yang pertama, membangun jaringan jalan yang memadai untuk menghubungkan wilayah terpencil. Yang kedua, mengembangkan pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang ketiga, membangun instruktur energi keburukan seperti kayak surya, angin. Yang keempat, meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dari pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, membangun sekolah dan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang kedua ialah menyediakan pelatihan guru dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, membangun rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terpencil. Dari segi ekonominya yaitu mengembangkan industri pertanian dan perikanan. Yang kedua, meningkatkan produksi dan kualitas produk lokal, mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya. Yang keempat, membangun pusat-pusat ekonomi lokal. Dari lingkungannya ialah melindungi hutan hujan tropis dan ekosistem, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan program konservasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Itu saja saran Sa dari saya. Terima kasih. Sebelum berakhir materi dari Sa ingin menyampaikan jargon tentang Provinsi Papua. Hitung tiga tungku, kaya negerinya, lestari alamnya, korang bisa, korang bisa. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Sa tentang Provinsi Papua. Mungkin banyak hal lagi yang perlu kita ketahui tentang Provinsi Papua, yaitu seperti Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan masih banyak hal lagi yang kita ketahui tentang wawasan Nusantara. Mungkin ini saja yang bisa Sa sampaikan materi Sa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.